Salam dalam kasih Tuhan, saudara-saudariku. Saya senang memandang langit di hari ini. Cuaca sangat cerah dan awan-awan putih terlihat di mana-mana. Hari ini adalah hari kenaikan Tuhan Yesus dan saya membayangkan ketika kisah para rasul menceritakan bahwa Tuhan Yesus naik ke sorga diiringi oleh awan-awan dan para murid kagum melihat peristiwa tersebut. Namun kisah para rasul juga kemudian mengingatkan kepada para pembaca ada sebuah tugas yang harus para murid kerjakan. Bahwa ketika mereka sedang memandang ke langit, ada dua orang yang kemudian datang dan berkata kepada mereka, "Mengapa kamu melihat ke langit?" Mereka tidak boleh selamanya hanya memandangi langit, tapi ada sebuah tugas dan tanggung jawab yang mesti mulai mereka kerjakan. Tugas itu tidak mudah, tugas itu berat, dan tugas itu begitu banyak. Namun dengan kuasa Roh Kudus, maka para murid akan sanggup untuk mengerjakannya. Saudara-saudari yang kasih Tuhan, ada hal-hal yang senang untuk kita lihat dalam hidup kita, bukan? Kita misalnya bisa melihat, menonton acara TV favorit kita selama berjam-jam atau berseri-seri kita nikmati. Atau kita senang melihat tanaman-tanaman yang ada di halaman rumah kita. Menikmatinya, memandanginya, apalagi dalam suasana yang teduh. Ada di antara kita yang senang menonton tingkah laku yang lucu dari cucu-cucu kita. Namun, semua hal yang kita lihat terasa menyenangkan itu tidak selama-lamanya. Ada batasnya, ada akhirnya. Karena hidup kita mesti kita kerjakan dengan tugas dan tanggung jawab yang menanti kita. Maka apapun yang kita nikmati, yang kita lihat, yang kita tonton, yang menyenangkan kita akan ada akhirnya. Kita akan diperhadapkan kepada sebuah tugas dan tanggung jawab kita. Namun juga ketika kita mengerjakan tugas dan tanggung jawab itu, bukan berarti kemudian kita hilang rasa gembiranya. Firman Tuhan dalam Kolose 3 ayat 17 mengatakan, "Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita." Ketika kita mengerjakan tugas-tugas kita dengan perasaan bersyukur, maka semuanya akan terasa ringan dan menggembirakan. Ada tugas yang mesti kita kerjakan di dalam rumah tangga kita masing-masing. Membereskan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, menata dan merapikan segala sesuatunya. Ada pekerjaan yang mesti kita lakukan sebagai tugas dan tanggung jawab kita kepada perusahaan atau kantor di mana kita bekerja. Ada berbagai tugas studi yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita juga yang mungkin banyak dan kita harus mengerjakannya. Dan jika kita boleh memilih mengerjakan semua tugas dan tanggung jawab atau menonton acara favorit kita atau melihat hal-hal yang menyenangkan kita, mungkin kita akan memilih hal-hal yang menyenangkan. Namun, sekali lagi bahwa ketika kita memandang setiap tugas dan tanggung jawab kita dengan rasa syukur, semuanya pun akan jadi terasa menyenangkan, menggembirakan. Bahwa tugas dan tanggung jawab kita bukanlah sebuah hal yang membebani kita, membuat kita merasa tidak berdaya atau membuat kita merasa sedih karena harus mengerjakannya. Kita mau mengingat bahwa kuasa Roh Kudus dicurahkan kepada para murid. Demikian juga bagi setiap kita. Tuhan memberikan kita sebuah kemampuan dan juga sebuah kesempatan untuk mengerjakan setiap tugas dan tanggung jawab kita dengan sebaik-baiknya. Maka apakah itu pekerjaan kita menata dan merapikan rumah kita, atau menyelesaikan berbagai proyek pekerjaan kita di kantor, atau menjalankan studi kita? Mari kita kerjakan segala sesuatunya dengan sebaik mungkin, dengan rasa syukur dan dengan rasa yang bahagia, sehingga segalanya akan terasa ringan untuk kita jalani. Maka mari kita melakukan banyak hal dalam hidup kita sebagai sebuah cara kita bersyukur pada Tuhan yang memberikan kepada kita tugas dan tanggung jawab. Mari kini kita menaikkan doa-doa kita.
Mari kita berdoa untuk setiap kita dalam tugas dan tanggung jawab kita, dalam pekerjaan kita, dalam rumah tangga kita, dan dalam gereja. Mari kita berdoa meminta hikmat Tuhan menolong kita menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab itu dengan rasa syukur dan gembira. Mari kita berdoa. Mari kita juga berdoa untuk setiap staf medis, dokter, suster, setiap orang-orang yang pada saat ini dalam tugas dan tanggung jawab mereka untuk menangani setiap pasien COVID. Kita doakan. Mari kita berdoa untuk saudara-saudari kita yang sedang sakit, yang berada dalam perawatan, serta keluarga-keluarga yang merawat dan mendampingi mereka, biar bisa mengerjakan segalanya dengan rasa syukur, dengan kekuatan yang dari Tuhan. Secara khusus kita mari berdoa untuk Pendeta Stefan Sulaiman yang berada dalam perawatan pada saat ini di rumah sakit, serta untuk Ibu Dini dan seluruh keluarga di dalam merawat dan mendampingi, biar kiranya semua proses yang dijalani dapat menjadi baik adanya dan Pak Stefan dapat kembali pulih. Mari kita doakan. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan yang Maha Kasih, kami menaikkan doa-doa kami karena kami percaya Tuhan mendengar setiap doa dan menjawab tepat pada waktunya. Tuhan, biarlah ketika kami memiliki berbagai tugas dan tanggung jawab dalam kehidupan ini, dalam rumah tangga kami, dalam pekerjaan kami, dalam studi kami, dengan semua hal-hal yang terasa berat maupun melelahkan, menyusahkan, biarlah kami memandang itu dengan ungkapan syukur, biarlah kami menjalaninya dengan rasa gembira, biarlah Engkau memberikan kami kemampuan ya Tuhan, sehingga setiap tugas dan tanggung jawab kami dapat kami lewati dengan baik. Sekalipun rasanya ada banyak hal yang membuat kami rasanya ingin menyerah, Tuhan biarlah kami dapat terus bertahan, bahkan mengerjakan setiap hal dengan cara-cara yang terbaik. Biarlah Tuhan Engkau yang terus menopang dan menguatkan kami di dalam semua pekerjaan dan tugas tanggung jawab yang mesti kami lakukan. Tuhan, Kau juga memberkati kiranya setiap rumah tangga kami di dalam semua kehidupan bersama keluarga. Engkau yang memberkati pekerjaan kami, Engkau yang memberkati setiap rencana-rencana hidup kami ke depan. Kau berkati juga Tuhan kiranya setiap keluarga-keluarga yang berada dalam pergumulan, biarlah kiranya Engkau terus menolong dan menguatkan. Teruslah kiranya Tuhan Kau yang menyembuhkan, Kau yang menjamah saudara-saudari kami yang saat ini sedang berada dalam kondisi sakit, yang membutuhkan perawatan. Untuk Pendeta Stefan Sulaiman, Tuhan biarlah Engkau yang terus menguatkan, menjamah, memulihkan, dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang senantiasa menguatkan kehidupan kami ketika kami terus berdoa dan percaya berserah kepada Engkau di dalam seluruh hidup yang kami jalani. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami percaya. Amin.